Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan membahas seorang non-muslim yang masuk Islam gara-gara celana dalam. Kok bisa? Mari kita simak cerita berikut ini. Fakta ini dikisahkan oleh seorang dokter yang mengajar di sebuah perguruan tinggi Islam di Saudi Arabia. Ketika Dr. Soleh ditugaskan mengajar di Inggris, ia menceritakan ada seorang perempuan tua yang biasa mencuci pakaian para mahasiswa yang tinggal di asrama. Wanita tua ini hanyalah seorang pegawai rendahan dan hidup sendirian. Ia selalu membawa kantong plastik berukuran besar yang terisi penuh dengan pakaian kotor. Nenek itu lebih suka dipanggil Aunty atau Bibi. Dia sudah bekerja sebagai petugas laundry hampir seluruh usianya. Beruntung baginya masih ada instansi yang bersedia memperkerjakannya. Lagi pula orang-orang sepertinya sudah tidak ada lagi yang mengurus jika bukan dirinya sendiri. Anak-anaknya sudah menikah dan tinggal bersama keluarga mereka masing-masing. Suaminya pun sudah meninggal. Walaupun anak-anaknya suka menjenguk, tapi ia tetap ingin punya kegiatan sendiri untuk mengisi masa tuanya. Selain menambah penghasilan, mengisi hari-hari mungkin lebih baik daripada harus tinggal diam di panti jompo, ujarnya dengan wajah sendu, merasa dihargai meski sudah tua. Bagi sang Bibi, profesinya sebagai petugas laundry justru membuatnya lebih dekat dengan penghuni asrama yang rata-rata adalah mahasiswa dari luar Inggris. Ia paham betul kebiasaan para mahasiswa yang tinggal di asrama. Selain belajar, mereka pergi bersenang-senang hingga pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Saat para mahasiswa penghuni asrama masih dibuai mimpi karena kelelahan, sang Bibi memungut pakaian kotor itu setiap hari dan terkadang harus diangkut dari kamar jauh sebelum mereka bangun tidur. Pakaian kotor itu lalu ia sortir dengan teliti satu persatu berdasarkan jenis, bahan dan ukuran dan warna, dan yang lebih spesifik lagi, ia memisahkan pakaian dalam dari yang lain. Pekerjaan rutin itu dilakukan dengan penuh dedikasi tinggi walau di ujung usianya yang semakin menua. Waktu terus berjalan, sementara sang Bibi tanpa putus asa terus bergelut dengan dunia kotornya. Sampailah suatu saat asramanya kedatangan penghuni baru, yaitu beberapa mahasiswa muslim dari Timur Tengah yang mendapatkan tugas belajar dari negaranya. Mereka sudah terdaftar akan menempati salah satu kamar di asrama tempat sang Bibi bekerja sehari-hari. Si Bibi betul-betul hafal dengan pekerjaannya, sampai-sampai ia tahu ini pakaian si A, ini pakaian si B, dan seterusnya. Tidak terkecuali dengan pakaian kotor milik mahasiswa dari Timur Tengah tadi. Namun saat ia menyortir pakaian dalam mahasiswa dari Timur Tengah tadi, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dari semua pakaian yang dicucinya, hanya pakaian muslim Arab saja yang terlihat tidak kotor, tidak berbau dan tidak kumuh, dan tidak banyak noda. Kejadian langka ini semakin mendorong rasa penasaran si Bibi yang mencuci pakaian di asrama ini. Ia selalu merasa aneh saat mencuci celana dalam mereka. Berbeda dengan pakaian milik mahasiswa yang lain, pakaian dalam mereka selalu tidak berbau. Masih dalam keadaan penasaran, si Bibi memutuskan bertanya langsung dengan pemilik celana dalam itu. Saat ditanya kenapa pakaian dalam mereka bersih, dua orang mahasiswa itu menjawab, "Kami selalu istinja setiap kali kami buang air kecil," kata mereka. Si Bibi pencuci baju itu bertanya lagi, "Apakah itu diajarkan dalam agamamu?" "Ya," jawab dua orang pelajar muslim tadi. Si Bibi merasa belum yakin 100% dengan jawaban itu. Akhirnya ia datang menemui salah seorang tokoh muslim, yaitu Dr. Soleh. Wanita tua itu menceritakan keheranannya selama bertugas perihal adanya pakaian dalam yang tidak berbau seperti kebanyakan mahasiswa umumnya. Dr. Soleh lalu menceritakan, penyebab pakaian dalam muslim tidak berbau, agama kami mengajarkan bersuci setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar, tidak seperti mereka yang tidak perhatian dalam masalah seperti itu, kata dokter itu. Betapa terkesannya nenek tua itu. Jika untuk hal yang kecil saja Islam memperhatikan, apalagi untuk hal yang besar. Akhirnya wanita tua pencuci baju itu tidak lama kemudian memutuskan bersahadat dan masuk Islam dengan perantara pakaian dalam. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.